Oke. Tuhan Yesus, kami bawa dalam doa untuk acara kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati sehingga acara ini boleh berguna bagi kami dan semua yang mendengarkannya dan menontonnya di YouTube maupun Zoom. Tuhan berkati hamba-Mu, Pak Heri, yang akan membawakan firman ini dan kami semua yang akan berinteraksi. Tuhan menolong kami menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Oke. Selamat pagi semuanya. Oke, pagi. Puji Tuhan. Di Zoom ini, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Bersama kami. Iya, saya Hendra. Dan saya Noula Wisang. Kami akan memandu acara ini tentang tips and trik keluarga membangun komunikasi. Bersama Pastor Heri Susanto, pelayan Tuhan di Pelita Community. Iya. Jambi ya Pak ya? Haleluya. Mantap. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Pak Heri. Pagi, Puji Tuhan. pagi. Dan di sini juga ada Pastor Winifred Lenggang. Selamat pagi Pastor. Haleluya. Pastor Mantap. Winifred dari Johor, ya Johor Bahru, Malaysia, luar biasa bergabung dengan kita pada Keluarga ya, Pak Heri. Ya. Baik Pak Heri, silakan Pak. Oke, shalom semuanya. Saya berdoa, saya berharap setiap kita hari-hari ini terus dalam keadaan sehat, roh, jiwa, dan tubuh kita, bahkan keluarga kita. Karena kita tahu hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Ada begitu banyak hal yang terjadi di sekeliling kita. Dan mungkin saja hal itu bisa untuk menggoyahkan keluarga kita. Tapi sekali lagi hari-hari ini, seperti apa yang saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya, saya berdoa Bapak Ibu, baik yang mengikuti di aplikasi Zoom maupun live streaming di YouTube maupun di platform yang lain, rumah tangga kita tetap menjadi rumah tangga yang tidak tergoyahkan oleh keadaan situasi hari-hari ini, karena kita mempunyai fondasi yang kuat. Nah, tentu saya tidak sedang berbicara tentang fondasi firman Tuhan, karena saya percaya tanpa harus kita bicarakan, kita sudah sepakat bahwa fondasi hidup kita, fondasi rumah tangga kita, itu adalah firman Tuhan, karena firman Tuhan itu manual book-nya kita untuk kita semakin hari serupa dengan Kristus. Tapi dalam konteks rumah tangga, saya katakan di sesi pertama saya bahwa komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Artinya ketika komunikasi kita sehat, komunikasi kita benar, maka saya percaya rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang kuat. Nah, dan beberapa waktu yang lalu, lanjutan dari sesi itu, kita belajar dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang kelima. Sepintas kita akan buka kembali ayat-ayat tersebut. Saya minta izin. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 5, yang saya percaya, ayat itu adalah ayat yang sudah dihafal dan tentunya ayat yang kita praktekkan bersama, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saya percaya di dalam hidup kita bersama sebagai suami istri, sebagai orang tua anak, ketika kita mau mengalami yang namanya kuasa kesepakatan, kuasa persekutuan, di mana kita hidup bersama dan kita mengalami suasana surga, kita mengalami kuasa Tuhan dinyatakan, maka Filipi pasal 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, apa saja pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus? Di dalam ayatnya yang kelima, ayat yang keenam,
sampai ayat yang ke-8 ada beberapa hal. Tentu berbicara tentang pikiran dan perasaan Kristus secara keseluruhan itu adalah firman Tuhan. Tetapi kita mau fokus belajar dari Filipi pasal yang kedua. Nanti Bapak Ibu boleh baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 itu tentu sebuah gambaran situasi yang saya percaya setiap kita berharap itu terjadi di dalam rumah tangga kita. Memang secara kontekstual, ayat-ayat itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi secara keseluruhan. Tapi bicara tentang persekutuan, tentu keluarga itu adalah komunitas terkecil di mana beberapa orang berkumpul bersama-sama, dan itulah persekutuan. Nah, makanya di ayat yang pertama dikatakan ada kasih mesra, ada saling menasehati, terus satu tujuan, satu pikiran, seperasaan, menganggap kepentingan yang lain lebih penting dari dirinya. Tentu itu adalah satu gambaran persekutuan, baik itu rumah tangga, bahkan gereja pada umumnya, menjadi satu hal yang kita rindukan. Nah, untuk hal itu tercapai, sekali lagi ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, di ayat yang ke-6 sampai ke-8 itu paling tidak ada 5 pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita taruh. Artinya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ada dalam hidup kita, tapi melalui usaha. Kalau Bapak Ibu pernah baca surat Petrus, di suratnya yang kedua, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, di situ dikatakan di atas dasar imanmu kepada Kristus itu, maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kebajikan. Nah, di atas kebajikan harus dengan sungguh-sungguh kita berusaha menambahkan pengetahuan. Di atas pengetahuan, penguasaan diri, di atas penguasaan diri, ketekunan, dan di atas ketekunan baru ada yang namanya kesalehan. Nah, apa sih itu kebajikan? Apa itu peremaan? Apa itu penguasaan diri? Dan apa itu ketekunan sehingga menjadi kesalehan? Nah, itulah sebuah proses yang harus dilakukan oleh setiap kita. Proses untuk menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah, kalau bicara tentang kebajikan, Halo Pak Heri, hilang suaranya ya? Buka. Itu dulu ke suara. Pak Heri dibuka dulu mic-nya, Pak. Mic-nya. Halo Pak Heri, mic-nya, mic-nya dipencet dulu mic. Halo Pak Heri, hilang suaranya ya? Oke. Iya. Dibuka dulu mic-nya, Pak. Ya, memang sekarang ini kita ada banyak yang pakai internet jalur-jalurnya sehingga seringkali terhalang. sorry. Iya, tidak apa-apa Pak. Seringkali kalau dia putus sambung lagi, dia punya mic memang ketutup, nggak apa-apa. Ya, oke. Oke, Sorry, Ibu, kita sambung lagi ya. Oke. Kayaknya jaringan internet agak bermasalah. Tidak apa-apa, lanjut Pak, lanjut. Oke, sebentar ya. Nah, jadi kembali kepada 2 Petrus dulu, karena kan kata kunci dari Filipi pasal 2 ayat 5 itu kan menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Yang saya katakan ada 5, yaitu melepaskan hak,
mengosongkan diri, terus rendah hati, terus taat dan rela berkorban. Nah, tentu nggak akan selesai hari ini, tapi ini sebuah proses perjalanan hidup yang seharusnya memang sudah dilakukan sejak awal kita jadi orang percaya. Nah, saya akan kembali lagi kepada yang 5 tadi, yaitu di 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Dan firman Tuhan katakan di atas dasar iman, saya percaya semua orang Kristen punya iman, percaya kepada Yesus. Tapi nggak cukup rupanya. Di atas iman itu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, ini proses menaruh pikiran dan perasaan Kristus, menaruh kebajikan. Nah, kebajikan itu nilai moral. Nah, nilai moral yang kita mau bahas tentu ada yang 5 tadi, yaitu melepaskan hak, mengosongkan diri, rendah hati, taat, rela berkorban. Nah, saya percaya kalau nilai-nilai ini sebenarnya pada dasarnya semua orang sudah tahu, apalagi hamba-hamba Tuhan, jemaat Kristen yang udah puluhan tahun. Orang Kristen harus rendah hati. Nah, saya percaya semua sudah tahu nilai kekristenan kita mengajarkan kita rendah hati. Tapi realitanya apakah banyak orang Kristen yang rendah hati? Nanti dulu. Makanya di atas kerendahan hati itu harus ditambah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kalau di kalangan kita itu lebih mungkin dikenal dengan yang namanya peremaan. Firman yang menjadi rema. Nah, firman yang menjadi rema itu kan seperti ini. Seringkali kita mungkin, ini saya sering ledekin jemaat. Tapi saya mau cerita dulu kisah anak saya yang namanya premaan itu apa sih maksudnya. Anak saya yang pertama waktu kecil, sejak kami punya anak, kan kami selalu ajarin, Koko, kalau malam sebelum tidur, itu sikat gigi ya. Wah, kadang dia ikut, kadang dia bandel nggak ikutin, kadang dia ngeles, pokoknya berkali-kali dan setiap hari masalah yang diingetin itu malam sebelum tidur sikat gigi. Tapi sampai satu hari dia umur 5 tahun, dia sekolah TK dan hari itu di sekolahnya diajarin caranya sikat gigi. Dan teachernya ngomong gini, anak-anak kalau malam sebelum tidur harus sikat gigi. Ting, hari itu dia meremah. Dia pulang, dia langsung ngomong ini, Papa, Mah, malam itu kalau sebelum tidur harus sikat gigi. Dalam hati kami orang tua dari dulu juga udah diomongin. Sama kan Bapak Ibu Gembala kan tiap minggu khotbahin tentang apa? Pengampunan sama jemaat. Wah, tiap minggu bertahun-tahun gembalanya khotbahin. Nanti giliran ada undang pendeta tamu. Wah, dari luar kota, apalagi dari kota metropolitan, apalagi dari luar planet mungkin ya. Khotbah yang sama, mengampuni. Wah, bisa altar call, nangis-nangis semua maju ke depan. Karena hari itu mereka mengalami sebuah peremaan. Wah, ya harus mengampuni. Nah, tapi setelah pulang, apakah mereka praktek mengampuni? Belum tentu. Cuma nangis-nangis di depan mimbar, iya. Altar call didoain, iya. Tapi setelah itu bisa hilang. Makanya di atas pengetahuan harus ditambahkan penguasaan diri. Penguasaan diri itu artinya ambil sebuah keputusan. Iya, aku mau benar-benar mengampuni. Atau kalau kita kembali konteks pada Filipi tadi, aku mau praktek untuk melepaskan hak. Aku nggak akan tuntut, aku akan melakukan kewajiban. Aku akan mengosongkan diri, aku akan rendah hati, aku akan taat, aku akan rela berkorban. Itu harus ambil keputusan dulu, buat sikap dulu. Tapi apakah cukup ambil sikap? Enggak cukup. Makanya harus ditambah dengan yang namanya ketekunan, yaitu repetisi. Dilakukan berulang sampai jadi kesalehan, jadi gaya hidup. Nah, jadi bicara tentang saleh itu bukan bicara tentang suci, kudus seperti apa. Karena kita tahu kan arti kata kudus itu hageos, bahasa Yunaninya itu kan berbeda. Kita berbeda dengan dunia. Nah, jadi kembali kepada 5 pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita taruh dalam hidup kita melalui proses-proses yang saya katakan tadi di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Itu harus dilakukan terus berulang-ulang. Karena saya percaya keluarga Kristen, apalagi keluarga hamba-hamba Tuhan, tahu semua nilai-nilai kebenaran itu. Tapi realitanya kenapa nggak praktek? Sehingga rumah tangganya berantem melulu isinya. Bahkan sampai mau cerai, mau pisah. Itu tadi
Makanya pagi ini kita belajar menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah, beberapa waktu yang lalu kan kita sudah belajar sama-sama tentang melepaskan hak. Oke, jadi melepaskan hak. Dan sekarang kita mau masuk ke berikutnya. Saya review sebentar. Ini pikiran perasaan Kristus yang pertama yang harus kita taruh kalau mau rumah tangga kita itu dalam hidup bersama suami istri, kita mengalami Filipi 2 ayat 1 sampai 4, artinya menikmati rumah tangga yang benar-benar damai sejahtera dan jadi berkat. Yang pertama kan waktu itu saya sudah sampaikan kita harus belajar melepaskan hak. Nah, ini pikiran dan perasaan Kristus, melepaskan hak yang saya katakan. Berikutnya adalah sama dengan fokus melakukan kewajiban. Nah, jadi suami istri fokus saja melakukan kewajibanmu. Contoh kecil sederhana kan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33. Ayat 33 dengan jelas katakan, bagaimanapun juga, masing-masing berlaku, hai suami kasihilah istrimu, hai istri tunduklah kepada suamimu. Nah, saya percaya ketika prinsip ini dipraktekkan, rumah tangga Bapak Ibu pasti akan damai sejahtera. Tapi nggak cukup, ini baru satu prinsip, baru satu pikiran dan perasaan Kristus. Nah, prinsip yang saya katakan di sesi ini adalah pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan menerima hak kita. Nah, kita akan masuk kepada pikiran dan perasaan Kristus yang kedua, yaitu mengosongkan diri. Nah, ini pikiran dan perasaan Kristus yang yuk suami, istri, orang tua, anak, sama-sama taruh jadi sebuah kebenaran. Seperti Filipi pasal 2 ayat 6 katakan, ia mengosongkan dirinya. Nah, bahasa di versi King James memakai no reputation. Nah, artinya tidak ada satu reputasi. Tidak ada membanggakan atau menyombongkan diri dengan apa yang kita buat. Walaupun yang saya katakan tadi di prinsip pertama pikiran dan perasaan Kristus itu adalah kita fokus melakukan kewajiban. Tapi apa yang kita lakukan itu tidak boleh menjadi sebuah reputasi bagi kita. Kalau bahasa Indonesia ini diungkit-ungkit. Kalau orang Jambi atau orang Palembang katakan nggak boleh dibangkel-bangkel. Contoh kalimat muncul gini, lu itu bersyukur ya nikah sama gua ya. Kalau lu nggak nikah sama gua, lu jadi apa? Nah, merasa dia yang berjasa, rumah tangganya bisa jadi seperti sekarang. Nah, itu yang nggak boleh Bapak Ibu. Jadi prinsip yang kedua, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus itu harus kita taruh dalam hidup kita. Sama bayangin Bapak Ibu kalau seandainya Yesus nggak mengosongkan diri, terus Yesus mengungkit-ungkit apa yang dia buat, silakan kita. Kamu itu manusia nggak tahu diri ya. Aku sudah mengorbankan diriku mati di kayu salib. Kalian juga masih aja kurang ajar. Kalian masih aja buat dosa. Wah, tapi kita bersyukur Yesus nggak seperti itu. Nah, makanya di dalam rumah tangga, kalau engkau mau rumah tanggamu aman, yuk sama-sama mengosongkan diri. Sama-sama jangan sombong, jangan sama-sama merasa karena engkau rumah tanggamu jadi seperti itu. Karena harusnya apa yang engkau lakukan, yaitu karena sebuah kewajiban yang memang harus engkau lakukan. Nah, itu pikiran dan perasaan Kristus yang kedua. Nah, saya nggak akan lama-lama di bagian ini. Tapi saya ya. Itu masuk kepada haknya itu agak susah, Pak Heri ya. Apa? Untuk melepaskan hak itu agak susah ya. Apalagi masing-masing punya kepribadian yang beda, latar belakang yang berbeda, ya kan? Iya. Sebenarnya cara melepaskan hak itu cuma satu, mati ego. Matiin ego. Oh, baik. Bagaimana caranya matiin ego itu, Pak Heri?
Nah, caranya mati ego. Wah, pasti saya percaya semua sudah tahu kan? Nyanyi aja apa? Perlu dijelaskan. Engkaulah mati dan tinggalkan. Nah, makanya kan ada satu ayat begini, Pastor Hendra. Iya. Setiap hari kita ini kan harus memikul salib dan menyangkal diri. Kan itu ada ayat kan? Nah, memang dulu kita pernah pikir ayat itu, pikul salib itu artinya menderita. Saya pikir, saya pribadi nih ya, kalau pikul salib itu artinya menderita, saya nggak mau ikut Yesus. Bayangin setiap hari suruh menderita, siapa sih mau? Nah, tapi setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, pikul salib itu artinya setiap hari kita harus membawa karya salib, mengingat karya salib. Atau lebih tepatnya diaplikasikan makna dari baptisan. Kan kita sepakat bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, baptisan itu artinya apa sih? Roma pasal 6, ayat 3 dan 4 katakan, kita ini sudah mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus, dan bangkit bersama Kristus sebagai ciptaan baru. Nah, kebenaran firman Tuhan itu yang harus benar-benar memerdekakan hidup kita. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Yaitu ingat, oh manusia lamaku itu, Harry yang dulu tukang marah itu sudah mati. Sudah dikubur bersama Kristus. Sekarang yang ada ini Harry ciptaan baru yang sabar. Nah makanya yang kedua tadi, menyangkal diri. Nah iblisnya setiap hari, setiap saat mendakwa kita. Allah, kamu dulu juga tukang marah. Nah, kita sangkal. Enggak. Iya, dulu Harry tukang marah. Tapi Harry yang dulu, yang itu sudah mati bersama Kristus. Udah dikubur bersama Kristus. Sekarang sudah bangkit bersama Kristus sebagai ciptaan baru. Nah, itu Harry yang sekarang. Nah, makanya kalau Bapak Ibu tanya, gimana caranya mati ego? Kalau kita di Indonesia kan ada P4 namanya. P4 itu apa? Pedoman dan penghayatan serta pengamalan Pancasila. Coba kalau Bapak Ibu setiap hari punya pedoman, arti baptisan itu, terus benar-benar menghayati makna baptisan itu, dan mengamalkan makna baptisan itu, otomatis Bapak Ibu akan mati ego. Karena sekali lagi baptisan itu apa artinya? Mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan bangkit bersama Kristus sebagai ciptaan baru. Nah, kalau kita dulu tukang marah, terus percaya Yesus, terus dibaptis, masih juga tukang marah, nah saya ragukan Bapak Ibu, kekristenan Bapak Ibu. Jangan-jangan hanya beragama Kristen, bukan Kristen. Karena orang yang beragama Kristen dan Kristen itu kan dua hal yang berbeda. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tapi kalau orang yang beragama Kristen, belum tentu dia ngikutin semua ajaran Kristus. Nah, jadi kalau ditanya gimana caranya mati ego, setiap hari pikul salib, sangkal diri. Kita punya pedoman dan penghayatan serta pengamalan makna baptisan. Nah, itu. Nah, begitu caranya. Ajarin jemaat setiap hari pikul salib, sangkal diri. Nah, itu sih mungkin yang bisa saya katakan. Jadi setiap hari kan kita harus ingat, oh iya ya. Kalau contoh nih, mau sombong lagi nih. Mau ngomong sama istri, kalau bukan gara-gara nikah sama gua, ingat enggak. Manusia yang sombong itu sudah mati. Sudah dikubur bersama Kristus. Yang ada itu sekarang manusia yang rendah hati. Kan di Efesus ada, di Kolose ada. Kita kan harus menanggalkan manusia lama kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu bisa cari ayatnya di Efesus, di Kolose, manusia lama apa saja yang belum ditanggalkan. Jadi bukan berarti waktu kita percaya Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati, terus kita langsung berubah. Itu satria baja hitam Bapak Ibu. Tapi Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-12 katakan, hendaklah kita mengalami pembaharuan akal budi. Itu hari lepas hari,
supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang kehendak Allah, dan mana yang sempurna. Makanya proses tadi katakan menaruh. Yuk setiap hari kalau engkau mau rumah tanggamu, kalau engkau mau komunitas selmu, kalau engkau mau gerejamu mengalami kuasa persekutuan, rumah tanggamu mengalami damai sejahtera, yuk ambil kesepakatan bersama untuk menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Yang pertama tadi apa? Melepaskan hak. Artinya jangan lagi menuntut hak. Suami menuntut mau dihormati, istri menuntut mau dikasihi. Tapi mari kita fokus melakukan kewajiban. Hai suami-suami, kasihilah istrimu bagaimanapun juga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu bagaimanapun juga suamimu. Nah, karena prinsip yang saya katakan pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, otomatis pada saat yang sama kita akan menerima hak kita. Kan kalau suami mengasihi istri tunduk, kan ketemu. Haknya suami kan dihormati. Ketika istrinya tunduk berarti suaminya dihormati. Hak istri itu diayomi, dikasihi. Ketika suaminya melakukan kewajibannya, ya istrinya menerima haknya. Nah makanya kalau mau rumah tanggamu aman, rumah tanggamu damai, ayo fokus melakukan kewajiban. Nah yang kedua yang saya katakan tadi, mengosongkan diri. Jangan sombong, jangan mengungkit-ungkit apa yang sudah engkau buat. Karena kan banyak rumah tangga kalau udah berantem kan itu selalu mulai ungkit-ungkit jasanya. Masing-masing merasa yang paling berjasa. Masing-masing dia yang melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Nah, ketika hal itu dilakukan, apa yang terjadi? Malah berantem. Terus nantang. Ya sudah kalau gitu coba kamu hidup sana sendiri. Bisa nggak kamu? Nah, jadi makanya nilai yang kedua, pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita taruh kalau mau rumah tangga kita damai, yuk mengosongkan diri. Oke, nah yang ketiga, saya kan lebih banyak yang ketiga kalau masih ada waktu, kalau enggak nanti kita sambung. Rendah hati. Nah, ini pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita taruh dalam hidup kita. Bukankah di dalam Matius pasal 11 juga Yesus pernah katakan, belajarlah padaku karena aku apa? Rendah hati dan lemah lembut. Nah di Filipi kita juga diajar pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus yang harus kita taruh dalam hidup kita, itu rendah hati. Nah rendah hati definisi yang saya dapat dalam hidup saya dalam perenungan itu seperti ini Bapak Ibu. Sadar telah berada di tempat yang paling rendah, sehingga tidak ada lagi yang bisa merendahkan dirinya. Nah, itu rendah hati menurut saya. Dan sehingga tidak ada yang dapat merendahkan dirinya. Karena saya mau katakan seperti ini. Jika Anda merasa direndahkan, itu artinya Anda masih tinggi hati. Coba cek hidup Bapak Ibu. Terkadang masih bisa merasa direndahkan nggak? Oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh orang tua, oleh jemaat, oleh siapapun. Kalau Anda masih bisa merasa direndahkan, maaf, sekali lagi saya mau katakan, itu artinya Anda itu masih tinggi hati. Dan kita sudah tahu sama-sama orang yang tinggi hati itu musuhnya Tuhan. Makanya saya nggak berani tinggi hati, Bapak Ibu. Sampai hari ini saya menjaga hati saya tetap rendah hati, artinya apa? Saya sadar saya sudah ada di tempat yang paling rendah, sehingga nggak ada satupun orang yang bisa merendahkan saya. Orang mau menghina, orang mau ngomong apapun, orang memperlakukan apapun kepada saya akan tetap tersenyum dan bersuka cita. Nah teman-teman yang di Jambi mungkin tahu kasus saya, tapi saya nggak perlu ungkaplah kasus ini ya, karena ini menyangkut sebuah institusi. Tapi maksudnya gini, ketika saya diperlakukan tidak adil, dan ketika semua teman-teman yang waktu itu sama-sama diperlakukan tidak adil, mereka berontak dan mereka lawan. Tapi saya katakan, saya nggak akan seperti itu. Saya waktu itu diomongin orang gila. Kamu gila ya, masih mau duduk makan sama si A itu ya. Padahal kamu udah diberhentiin tuh jadi pendeta tuh. Saya bilang, loh, emangnya kenapa? Kan firman Tuhan yang mengajar mengampuni. Masa kita khotbah mengampuni, kita nggak mengampuni? Kita ajar jemaat rendah hati, masa kita nggak rendah hati? Makanya berkali-kali saya ajar gini.
Jangan mempertahankan harga diri. Prinsip saya nggak punya harga diri lagi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena harga diri saya itu sudah dibayar di kayu salib. Saya nggak punya harga diri, sehingga saya tidak perlu mempertahankan harga diri. Karena ada begitu banyak orang yang mempertahankan harga dirinya sampai lupa diri. Pernah dengar orang ngomong gini? Lu nggak tahu ya siapa gua? Wah, itu orang-orang yang mempertahankan harga diri. Belum tahu siapa saya. Loh lah, kamu aja sendiri lupa dengan diri kamu. Nah, jadi come on, nggak usah mempertahankan harga diri, apalagi jabatan. Wow, ini pendeta senior. Ini majelis wilayah, majelis daerah, majelis pusat, maaf. Kita ini semua jadi hamba yang rendah hati. Masih ingat angkatan 41 kelas 2? Kita kelas apa? Upretes kalau nggak salah ya. Betul kan, Upretes kan? Hamba Kristus kan? Upretes, Daulos kan? Jadi ingat, kalau ada teman-teman angkatan 41 masih merasa direndahkan, wah, berarti kita belum hamba. Tolong buka lagi buku pelita. Kita ini hamba Kristus, Upretes, Daulos. Orang nggak punya harga diri lagi, nama aja nggak disebut, cuman pakai angka. Nah, itu prinsip pikiran dan perasaan Kristus sama. Kalau suami istri sama-sama rendah hati, nggak merasa direndahkan satu dengan yang lain, aman rumah tangganya, Bapak Ibu. Nah, praktek rendah hati itu seperti apa sih, Bapak Ibu? Bentar ya. Nah, ini aplikasi rendah hati. Nah, aplikasi rendah hati yang pertama itu tidak mudah tersinggung, nggak baperan. Nah, coba cek suami istri masih gampang tersinggung nggak dengan pasangannya? Masih baperan nggak? Pasangannya salah ngomong, tersinggung, baper, ribut. Nah, orang rendah hati nggak baperan, Bapak Ibu. Orang rendah hati itu nggak tersinggung. Bahkan ketika mungkin pasangannya ngomong sepertinya agak melecehkan, merendahkan. Sekali lagi, rendah hati tadi itu apa, Bapak Ibu? Dia sadar dia sudah ada di posisi yang paling rendah, keset. Hamba Kristus, Upretes, Daulos, yang adanya di bawah kapal perang, yang dirantai kerjanya cuma dayung aja. Kalaupun dia dayungnya bagus juga nggak pernah dipuji, tapi begitu dayungnya dia sudah nggak kuat, dicambuk, malah kalau nggak kuat tinggal dibuang ke laut. Dia sadar betul, udah hamba Kristus. Jadi jangankan perlakuan kasar, omongan yang menyakitkan pun udah nggak berpengaruh lagi dengan hidupnya. Dan yang saya mau kasih tahu, orang yang paling sering bisa melukai hati kita siapa, Bapak Ibu? Pasangan kita. Pastor Hendro langsung tunjuk. Karena setiap hari, dari buka mata sampai tutup mata. Nah, apalagi seperti setahun terakhir, hampir 2 tahun, stay at home, lebih banyak di rumah. Kalau dulu kan mungkin pagi-pagi udah keluar, nanti malam tinggal pulang, tinggal tidur. Sekarang seharian ketemu, elu lagi. Bisa saja, makanya saya punya prinsip aja gini. Kita itu nggak bisa jaga mulut orang. Bahkan kita ini nggak bisa jaga mulut pasangan kita loh, Bapak Ibu. Yang bisa kita jaga apa? Hati kita. Hati kita sini, ini hati. Kan Amsal juga katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, orang yang rendah hati itu nggak baperan, nggak tersinggung, Bapak Ibu. Jadi suaminya ngomong apa, nggak tersinggung, terus merajuk, ngambek. Atau istrinya ngomong salah dikit, dianggap melawan, sehingga tersinggung, marah-marah. Loh, orang yang rendah hati nggak seperti itu. Rumah tangga itu akan damai kalau sama-sama rendah hati, sama-sama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Itu yang pertama aplikasinya. Aplikasi yang kedua dari kerendahan hati itu berani mengakui kelemahan. Bukan menutupinya dengan kemarahan. Nah, masalahnya banyak pria nih khususnya nih. Kalau nggak mampu ya tinggal ngomong, maaf nggak mampu. Jangan marah. Contoh istrinya minta beliin sesuatu. Ya tinggal dengan rendah hati, maaf mama ya, kayaknya papa belum sanggup beliin mama itu deh. Jangan ditutupin dengan kemarahan. Jadi istri tuh jangan boros ya, dikit-dikit beli ini, beli itu.
Loh, kalau emang kita nggak punya kemampuan untuk membelikan, udah rendah hati ngaku aja. Kita doa ya, Mak, apalagi pendeta. Kita berdoa ya minta sama Tuhan. Oh, kita ajarin anak kita, ajarin jemaat kalau minta apa-apa mintanya sama Tuhan. Ini istri minta sama suami nggak mampu malah berantem. Nah, jadi rendah hati itu yang kedua aplikasinya itu mengakui kelemahan. Atau kalau lagi salah, ya udah minta maaf. Itu aplikasi yang ketiga, cepat minta maaf. Jangan sekali lagi udah salah, nggak sadar salah, atau tahu dia salah, tapi menutupi kesalahannya dengan kemarahan. Aduh, bertobat. Nah, cepat minta maaf. Dari kecil kita ajarin anak-anak kita 3 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih. Dan saya cek banyak orang bisa praktek tolong dan terima kasih. Untuk maaf, banyak orang yang susah. Kenapa? Ternyata nggak rendah hati. Orang yang rendah hati itu kalau salah itu minta maaf. Bahkan saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Ketika kita dipersalahkan, artinya kita tahu sih kita nggak salah, tapi kita dianggap salah, ya udah minta maaf. Dan saya mau kasih tahu cara minta maaf. Minta maaf itu kasih tahu, datang, maaf ya, aku salah. Udah titik Bapak Ibu. Ini orang enggak kan minta maaf itu bukan titik, biasanya koma. Ya sudah, aku salah, minta maaf ya. Tapi jangan diulangi lagi, itu nggak benar, itu kurang ajar tuh. Nah, itu bukan minta maaf, itu namanya buat episode baru untuk peperangan. Ini saya jamin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu minta maaf terus masih koma, ditambahin omelan dan ocehan, apalagi menuntut lagi, nah sudahlah, itu bukan menyelesaikan masalah. Nah, saya praktek hal ini berkali-kali, bukan saja dengan pasangan, bukan dengan anak, bahkan dengan jemaat. Ketika kita dianggap salah, walaupun mungkin belum tentu salah. Ketika ada teman penatua yang bilang, Pak Heri, kayaknya si A itu kepahitan loh dengan Bapak. Kayaknya ada sesuatu. Oh, oke, kalau gitu saya minta tolong dimediasi. Saya ditemenin datang ketemu dengan orang tersebut dan saya akan minta maaf. Karena kan nggak mungkin kalau saya tiba-tiba datang sendiri berdasarkan informasi orang terus minta maaf ya. Bayangin kalau pendeta datang minta maaf, kira-kira jemaat seperti apa kira-kira? Loh, enggak om, enggak. Ini nggak benar itu om. Loh kan nggak pasti nggak jujur, nggak terbuka. Tapi begitu ada teman penatua yang lain dampingin, dia ceritain kisah, oh ya, mungkin ada miskomunikasi. Saya cuma datang, oke saya minta maaf kalau saya dianggap salah. Nah silakan kamu sampaikan apa menjadi keberatan kamu, ya saya akan minta maaf. Udah selesai Bapak Ibu. Apalagi dengan istri, dengan anak yang setiap hari kita ketemu. Kalau kita nggak rendah hati, kita masih mempertahankan harga diri. Saya ini papa ya, saya ini suami ya, harus dihormati. Waduh, cilaka Bapak Ibu, berantem terus. Kalau kita mau jadi hamba Tuhan, penatua ngomong, gua penatua di sini. Kamu nggak suka di sini, kamu boleh cari gereja lain kok. Kan cilaka kalau model seperti itu Bapak Ibu. Ini terhadap semua ya Bapak Ibu ya. Bukan terus pila-pila kalau sama yang kaya kayak gitu, kalau sama yang nggak punya, enggak, itu beda lagi, itu modus itu nanti. Tapi ini pure rendah hati. Jadi aplikasi rendah hati itu nggak mudah tersinggung, nggak baperan, terus berani mengakui kelemahan, bukan menutupi dengan kemarahan, dan yang ketiga itu cepat minta maaf. Ini pikiran dan perasaan Kristus yang ketiga. Masih ada 2 lagi, next kita akan sambung. Tapi kita akan coba ngobrol di poin ini. Coba renungkan lagi rumah tangga Bapak Ibu. Sering ketemu enggak trouble di pikiran dan perasaan Kristus seperti ini? Wah, itu sering banget itu Pak Heri. Meskipun ada yang tidak ngaku itu, kayaknya sih saya bisa pastikan pasti ada itu. Tapi begini ya, ini kan namanya proses ya. Betul. Dan proses itu kan butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk mencapai kesempurnaan Kristus itu. Ada yang bilang prosesnya seumur hidup, ada yang bilang prosesnya seumur pernikahan,
Ada yang bilang prosesnya ya tergantung keinginan dan kemauan. Nah, menurut Pak Heri yang mana yang benar? Prosesnya seumur hidup atau seumur pernikahan ataukah seumur itu yang tadi yang keinginan kita sesuai keinginan? Iya, bagaimana Pak? Oke. Harus kita sepakati yang namanya proses. Seringkali orang itu hanya dengan sederhana mengatakan, iyalah Pak, kami ini lagi proses. Loh, proses itu kan sesuatu yang sedang berjalan dan dilakukan. Jadi proses itu bukan hanya sebuah alasan klise, yuk kalian harus rendah hati, ya Pak, ini lagi proses. Nah, prosesnya apa? Balik-balik ke 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6 tadi. Pasti proses yang pertama sudah tahu. Kita fokus ke rendah hati ya, contoh ya. Bahwa kita ini harus rendah hati. Suami rendah hati, istri rendah hati, orang tua rendah hati, anak harus rendah hati. Nilainya semua pasti udah tahu. Siapa sih nggak tahu, orang Kristen pasti tahu. Nah, terus kita sudah jadi peremaan kan? Iya ya. Memang harus rendah hati. Kalau aku tetap sombong, rumah tanggaku akan tetap berantem terus nih. Aku harus belajar rendah hati. Ambil keputusan rendah hati. Nah, di proses itu yang diketekunan. Nah, ketekunan itu artinya kan repetisi, lakukan berulang-ulang. Kalau dulu contoh, begitu pasangan kita ngomong, nyelekit sedikit, nyinggung perasaan kita, saat itulah pasti akan marah dan berantem. Nah, tapi setelah ngerti kebenaran, berusaha menaruh pikiran, mungkin dari 5 kali istri kita ngomong, ya karena proses mungkin 3 kali kadang masih bisa tersinggung, tapi 2 kali sudah bisa senyum. Nah, itu namanya sebuah proses. Nah, artinya kita melakukan terus firman Tuhan sepanjang waktu kehidupan pernikahan. Iya, sepanjang waktu. Sampai kapan? Sampai mencapai jadi sebuah gaya hidup. Sampai orang mau ngomongin terus, kita nggak akan berpengaruh lagi. Jadi prosesnya bisa cepat, bisa lambat, itu tergantung kita. Saya tidak sarankan untuk proses sepanjang seumur hidup. Capek sekali Bapak Ibu kalau prosesnya sepanjang hidup. Nanti tersinggung lagi, 5 tahun lagi aman, tersinggung lagi. Harusnya begitu sudah kita menjadikan satu firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, itu menjadi lifestyle kita sudah. Contoh kita sudah rendah hati nih. Ya sudah, seumur hidup kita kan menjadi orang rendah hati. Tapi kan nilai kebajikan kita kan nggak cuma rendah hati. Ini saja paling tidak 5. Nah, dari rendah hati ini, mungkin kita dengan istri sudah bisa nih rendah hati. Dengan orang lain, nanti dulu. Nah, itu proses baru lagi untuk rendah hati. Makanya ya, Mazmur 1, ayat 1-3, itu powerful bagi saya. Kalau engkau mau berbahagia, kalau engkau mau berhasil, yang pasti jangan ikuti nasihat orang dunia, orang fasik. Terus jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan berjalan di jalan orang yang jahat. Kita nih mau rendah hati nih. Contoh seperti kasus saya. Diperlakukan tidak adil. Ya saya rendah hati. Saya mau rendah hati dan saya praktek rendah hati. Ketika saya kumpul dengan teman-teman yang lain, teman-teman lain bisa ngomong, gila kau tuh. Itu kelewatan manusia seperti itu. Nggak boleh kamu seperti itu. Nah itu udah, walaupun pendeta itu nasihatnya nasihat fasik bagi saya. Bukan nasihat firman itu. Nah, oke. Sorry, saya lanjutin dulu ya, Mazmur ini dulu ya. Nah, tapi yang kesukanya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Ayat yang ketiga, berbuah padamu musimnya. Musim buah rendah hati itu kapan bermusim? Waktu ada orang yang berusaha merendahkan kita dengan kata-katanya, dengan perbuatannya. Nah, kalau hati kita di tanah yang subur, ditanam benih firman Tuhan rendah hati, dan kita renungkan sepanjang hari, iya ya, memang harus rendah hati ya. Kalau nggak rendah hati, aku sombong, satu itu musuh Tuhan. Yang kedua, aku berantem terus, ya sudah aku mau rendah hati. Nah, ketika itu tertanam dan akan menghasilkan buah pada musimnya. Kapan musimnya? Ya, waktu ada orang yang merendahkan kita, waktu pasangan kita merendahkan kita, buah rendah hati keluar. Nah, seperti itu kira-kira.
Makanya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, silakan Bu Nola. Dari pembahasan Bapak, semuanya ini akan terjadi jika ada kebersamaan bersama. Seperti sekarang ini kami duduk bersama, kami mendengarkan semua pelajaran dari Bapak, itu pastinya lebih gampang untuk kita capai semua yang sudah dibicarakan pada siang hari ini. Tapi bagaimana jika yang mengikuti pelajaran-pelajaran tentang keluarga itu misalnya hanya satu orang saja, misalnya hanya istri saja. Bagaimana ini harus bersikap? Apakah terus rendah hati, tersenyum terus jika dikatai hal-hal yang paling nggak enak dari suami? Apakah harus tetap seperti itu, Pak? Bagaimana kira-kira? Ya, prinsip pertama satu, firman Tuhan itu untuk siapa? Untuk saya. Itu prinsip firman Tuhan. Jadi Efesus pasal 5 ayat 3 tadi katakan bagaimanapun juga berlaku masing-masing. Ini kan pertanyaan kalau suaminya belum bertobat nih. Yang bertobat itu kan baru istrinya nih, rendah hati. Terus Ibu Nola tanya sampai kapan? Loh, rendah hati itu bukan sampai kapan. Rendah hati itu lifestyle. Rendah hati itu sampai jadi gaya hidup. Jadi mau suaminya seperti apapun, makanya ada pepatah gini, Pak, jadi aku harus rendah hati sampai kapan? Ya sampai suamimu bertobat. Nah, kalau yang Pastor Hendra tadi mungkin maksud area seperti ini. Sampai suamimu bertobat dan mengerti. Kalau nggak bertobat, Pak, ya sampai dia mati lah. Kamu tetap rendah hati. Nah, kecuali sampai ada KDRT, itu konseling tersendiri ya. Konseling tersendiri. Tapi kalau suaminya tetap hanya cuma sebatas ngomel, ngoceh, terus istrinya rendah hati. Nah, prinsipnya gini loh. Pak, nah, kalau orang Jawa kan bilang sing waras ngalah. Tapi sebenarnya bukan ngalah. Nanti saya jelaskan di poin yang kelima. Nah, gimana Ibu Nola? Pak, kalau sampai ada KDRT, saya rasa yang misalnya kan kayak tadi saya posisikan sebagai istri yang rendah hati gitu kan, suami yang ya nggak bertobat lah, dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak mau belajar seperti itu. Saya rasa kalau ada KDRT, itu berarti istri itu juga ada muncul sesuatu yang bisa memicu suami untuk melakukan KDRT buat dia. Betul, betul. Anggaplah memang suaminya yang gila nih. Tanpa semua kan tidak ada asap kalau tidak ada api kan, pepatahnya kan, nggak ada asap kalau nggak ada api. Nah, tapi anggaplah kalau ini memang betul suaminya nggak bertobat, istrinya udah benar-benar sungguh. Waktu suaminya ngoceh-ngoceh, dia tetap sabar, rendah hati, tapi tetap dipukulin, KDRT. Nah, itu perlu konseling khusus. Artinya begini, karena itu kan sudah mengancam kepada nyawa. Kita tidak sarankan, tapi kalau contoh mau dilaporkan, it's okay, tapi itu case khusus ya, nggak boleh dijadikan sebuah patokan ya Bapak Ibu ya, nggak boleh jadiin patokan. Karena kan prinsip firman mengajar kalau ada yang seperti itu kan ditegur 4 mata dulu. Terus kalau enggak bawa 2-3 orang saksi, boleh panggil orang tua, dua belah pihak, dimediasi oleh hamba Tuhan. Kalau tetap nggak bertobat, firman Tuhan yang ngajar ya, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Bukan berarti diusir. Bukan. Artinya memandang orang yang berdosa yang nggak mau bertobat itu sudah sampai 3 level cara ditegur. Ini Yesus ajarin kita, pandang mereka, oh memang dia orang yang nggak kenal Tuhan. Memang pemungut cukai. Dan sikap hati Yesus terhadap pemungut cukai gimana? Tetap mengasihi loh. Tapi benci dengan dosanya. Nah, artinya begini loh, sikapnya kalau sampai terjadi KDRT ini kasus khusus, dan tolong difahami ini bukan pedoman, ini butuh konseling yang harus benar-benar netral. Kalau ini contoh sekali lagi nggak boleh jadi pedoman. Sampai akhirnya istrinya terancam nyawanya, mungkin harus dilaporkan supaya suaminya bertobat. Dipenjarain nggak apa-apa, tapi cerainya nggak boleh loh ya. Mengampuni harus. Kan prinsip pengampunan seperti apa? Kita ini diampuni. Iya, tapi akibat dari perbuatan dosa kita itu nggak dihapus.
Sama istrinya harus belajar mengampuni suaminya, walaupun KDRT, rendah hati, ampuni terus. Tapi kalau sampai mengancam keselamatan jiwa, dilaporkan, it's okay. Ini case khusus, sekali lagi saya garis bawahi, ini case khusus, ini nggak boleh jadikan patokan, ini perlu dikonseling berulang-ulang, sampai akhirnya kalaupun ada keputusan dilaporkan, dipolisikan, supaya suaminya bertobat. Tapi sikap hati istrinya ya ampuni. Sikap hatinya harus ampuni. Oke, Pak. Pak Dimitrius. Ada Pak Dimitrius. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan, Pak Dimitrius. Iya. Oke, selamat siang teman-teman semua, Pastor Heri. Selamat jumpa siang, lagi. Pastor Dimitrius. Ya. Minta, iya. Ini saya mau ceritakan kira-kira kejadian 22 tahun lalu nih, Pastor Heri. Nah, saya ini, saya hamba Tuhan, istri saya juga hamba Tuhan. Saya tidak mengenal istri saya sebelumnya. Saya ini anak sulung dari 4 bersaudara. Istri saya anak bungsu dari 4 anak putri semua. Nah, jadi saya dulu mungkin taruh katalah saya tidak pernah belajar bimbingan pranikah, Pak, waktu mau menikah. Jadi setelah menikah, saya temukan sebuah pemahaman yang berbeda. Ternyata saya selalu bermasalah dengan istri saya. Nah, istri saya yang dibesarkan tampak saudara laki-laki, saya kombinasi laki-laki perempuan. Nah, budaya orang Timur, khususnya saya ini terlahir sebagai orang Rote, jadi terkesan itu pembawaannya kasar, Pak, menurut istri saya. Jadi menurut saya kasar itu perlakuan, sedangkan omong keras itu kan berusaha untuk supaya didengar orang. Nah, kami orang Rote ini omongnya itu kalau 2 orang saja sama dengan 1 kampung ngobrol tuh. Jadi istri saya ini merasa ini suami saya kok aneh gitu ya. Menurut dia itu kasar. Saya sudah ulang-ulang jelasin kalau saya secara temperamen ini bukan masalah kasar. Ini masalah kami di Rote itu omong itu karena mungkin berjauhan tempat tinggal. Jadi sering teriak saja. Maaf, Pak Dimitrius. Di-unmute dulu suaranya. Suaranya dibuka dulu. Maaf, Pak Dimitrius. Suaranya. Tapi selama hidup saya. Lalu saya tidak mengalah. Saya kemudian berkunjung ke perpustakaan. Saya sampai beli 3 judul buku pranikah. Lalu saya belajar dari 3 buku ini, kesimpulannya 1. Bahwa yang bungsu, anak bungsu itu tidak boleh berjodoh dengan yang sulung. Nah, mungkin Pastor Heri pernah menemukan buku-buku pranikah semacam itu. Nah, jadi kemudian saya review kembali. Wah, berarti saya salah dong. Saya yang sulung, kemudian menikahi yang bungsu. Wah, ini batal deh. Nah, saya pikirkan begitu. Nah, jadi kemudian saya pikir, tapi tidak mungkin. Loh, ini istri saya. Nah, apapun itu, entah disetujui atau tidak oleh para pengarang buku, tentu mereka mengedepankan aspek-aspek pengalaman dan analisa terhadap hal-hal perjodohan. Jadi terus terang saya putus asa. Saya putus asa sementara setiap harinya kondisi di rumah tangga juga tidak nyaman. Nah, tapi saya lakukan seperti tadi saya kan sebagai hamba Tuhan nih. Nah, saya bawa buku ini, saya taruh 3-3-nya di bawah, saya berlutut, taruh lutut saya di atas buku-buku ini. Saya bilang, Tuhan, saya paham, saya mengerti bahwa tulisan ini pun secara manusia itu benar. Nah, saya akui kebenaran karena mereka mengedepankan aspek-aspek lain sebagainya dalam rumah tangga. Saya akui. Ya. Tapi Tuhan, apakah saya harus hari ini memutuskan untuk percaya buku ini atau menerima kenyataan? Nah, ya, Mas. Jadi saya harus terima kenyataan. Sehingga situasi ini membuat saya dilema dan saya kemudian belajar mengenai pemahaman saya terhadap istri saya. Demikian. Saya kan tidak mungkin paksa dia nih sesuai dengan pikiran saya. Tapi di pustakaan mini saya susun buku-buku ini sengaja saya buat supaya bisa dibaca. Seperti Ibu Nola pertanyaan tadi juga ya. Jadi saya pikir jangan sepihak dong. Jangan saya yang tahu dan saya paksakan dia ngerti gitu. Tapi dengan susun buku-buku itu, istri saya waktu bersihin ya,
merapikan buku-buku, dia juga tertarik untuk membaca. Nah, kemudian di malam hari di kamar dia bilang, wah ini saya ada dapat temukan buku ini, saya baca. Dan rupanya selama ini papi dalam kesulitan ya. Nah, dia bilang seperti itu. Kemudian kami bangun komunikasi. Ya, kami bahas coba bagaimana tentang analisa dari para profesor. Ini penulisnya profesor semua Pak ini. Ya. Jadi saya bilang oke, ini hasil analisa dari orang-orang yang pintar. Kita bisa percaya, tetapi tidak harus membenarkan. Nah, sebab takaran barometer kita adalah firman. Nah, jadi saya minta kita dengan sikap rendah hati, kita coba belajar firman. Dunia ini tidak mengakui kita dua ini sebenarnya. Dunia tidak membenarkan kita dua. Tapi apakah Tuhan juga ikut mempersalahkannya? Jadi kami saling belajar, dan puji Tuhan, sekarang ini kami punya 4 orang anak loh, Pastor Heri. Kami punya 4 orang anak dan usia pernikahan kami sudah 22 tahun. Puji Tuhan kami saling mengakui keberadaan kami yang tidak cocok itu. Lalu kami kiblatnya kepada firman 100%. Kami kiblatnya kepada firman. Ada saatnya dia marah, saya hanya selalu kasih kode saja. Ingat firman, ingat firman. Demikian sebaliknya istri saya melakukan hal yang sama. 22 tahun ya. 22 ya, tahun untuk proses. Ya, 22 tahun Pastor Hendra. Iya, 22 tahun, ya. Dan hari ini saya mungkin mengatakan ya, prosesnya panjang. Hari ini saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kami sudah bebas dari masalah itu, tapi mungkin saya yakinkan bahwa firman itu dahsyat dan punya kuasa, sanggup merubah hal apapun yang menurut manusia itu salah atau keliru. Terima kasih, itu share saja ya. Terima kasih. Oke, saya percaya kita diberkati. Ternyata banyak kasus ya. Kalau saya pernah cerita di awal, saya juga pernah berpikir salah pilih istri. Karena kultur yang berbeda. Tapi sekali lagi kan prinsip firman. Ya memang berdasarkan analisa seperti buku yang Pak Demetrius baca, mungkin iya secara analisa kalau anak sulung dan anak bungsu itu 2 kutub yang berbeda yang bisa akan bentrok. Tapi sekali lagi kata kunci yang seperti Pak Demetrius tadi bilang adalah kepada firman. Karena ingat Bapak Ibu, prinsip pernikahan Kristen itu kita itu menikah bukan untuk menjadi sama, tapi untuk menjadi satu. Nah, kalau mau ditanya cocok nggak? Jangan-jangan sampai hari ini kita nggak cocok. Makanya saya pernah sampaikan di sesi yang kedua kalau nggak salah, kalau ditanya sampai hari ini kami konflik nggak? Iya, konflik. Tapi ingat, saya udah jelasin konflik itu apa. Konflik itu kan situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Sama seperti Pak Demetrius dengan istri. Kan paling tidak ada 3 perbedaan pria wanita, kan suami istri kan. Secara gender udah beda. Secara foto karakter berbeda. Terus latar belakang seperti contoh Pak Demetrius pagi hari ini. Dia anak sulung. Terus istrinya anak bungsu. Wanita semua. Nggak tahu yang namanya punya kakak pria seperti apa. Yang kadang memang pria itu, maaf, kan digambarkan wanita itu seperti kupu-kupu. Sementara pria itu seperti kerbau. Wanita itu kan makhluk halus, tapi bukan setan ya. Makhluk halus itu maksudnya hatinya, perasaannya halus. Terus seperti Pak Demetrius tadi katakan, orang timur biasa ngomong teriak. Nah, itu kan sebuah budaya. Nah, seperti yang saya pernah cerita di awal kan, saya budaya Jawa, istri saya Sumatera. Orang Sumatera itu ngomong aja kayak berantem. Nah, tapi kan sekali lagi ketika kita sama-sama tunduk kepada firman, menaruh pikiran perasaan Kristus, bisa. Karena tidak ada yang tidak bisa, kecuali kita nggak mau. Masih ingat standar cara komunikasi yang kami sepakati di awal? Saya cerita, saya ngomong sama istri saya, nah kamu kalau ngomong sama saya sebagai suami itu, seperti kalau kamu ngomong dengan konsumen. Ya, ambillah ya, ini paket ini ya, ada bonus loh ya. Nah, sama, terus istri saya ngomong apa? Sama, kamu ngomong sama ngomong sama istri, seperti kamu ngomong sama jemaat. Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Tuhan berkati ya. Nah, bisa Bapak Ibu, itu dilatih.
Oke, Pak Heri. Terima kasih juga Pak Demetrius Sula yang sudah menceritakan sesuatu yang luar biasa yang kurang lebih sebenarnya sama dengan kami, yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu juga cewek semua, saudaranya cewek semua, sama persis Pak kita. Ya, 22 tahun juga menikah, terus dalam proses Tuhan. Puji Tuhan. Rata-rata 22 tahun semua menikah ya. Iya, 22 tahun persis ceritanya. Sudah 22 tahun atau baru 22 tahun? Baru 22 tahun. Oh, baru 22 tahun. Dan Pak, di sini ada Pak Winifred Lenggang ya. Kita beri kesempatan untuk mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Silakan Pak Winifred. Ya, terima kasih buat kesempatan ini. Saya sudah 25 tahun menikah. Jadi waktu saya masuk sekolah Alkitab, saya baru menikah. Jadi bulan madu kami di sekolah Alkitab. Dan pengalaman kami dalam pelayanan, khususnya saya ya, awal-awal istilahnya pertengahan pernikahan kami, saya mulai banyak undangan KKR di luar. Dan sedangkan rumah tangga kami cukup bergojolak waktu itu ya. Dan saya berpikir bahwa wah saya dipakai di luar, saya dipakai di banyaklah KKR yang sering mengundang saya. Jadi buat saya ya awal-awal saya pulang ya anak-anak kangen dengan saya karena baru pulang dari KKR. Ya biasa saya 1 minggu lah, jarang lama. 1 minggu ya 1 minggu lebih, jarang 2 minggu. Dan kalau terpaksa baru 2 minggu. Nah 1 minggu lebih itu cukup membuat anak-anak saya kangen dengan saya, istri juga. Tetapi tidak lama ya, tidak lama ada konflik, ada apa, dan ada undangan lagi KKR. Wah, saya senang ada undangan lagi KKR. Jadi kayaknya Bisa menghindari konflik. Iya betul betul. Dan saya enjoy di KKR ya, enjoy di KKR dan akhir daripada KKR ya kangen dengan keluarga, ya pulang happy lagi. Ya sepertinya seperti itu. Tapi satu saat saya disadarkan waktu mengikuti satu seminar yang khotbah adalah senior pastor saya bilang begini, engkau akan menjadi leaders, pemimpin yang gagal kalau tidak ada satu orang pun di antara yang mau mengikut kamu. Dan itu membuat saya jadi takut ya. Saya mulai jadi takut. Ini anak-anak nggak suka pelayanan, nggak suka. Bahkan kalau saya tanya sama anak-anak, mereka malu mau bilang papa mereka tuh pendeta. Karena saya tuh kayak monster di rumah. Jadi mereka kangen dengan saya pulang, tapi juga takut karena ada saya gitu loh. Jadi kalau saya ada, anak saya tuh kayak, ya kalau saya ada, anak itu jadi kayak malaikat di rumah. Karena dia tahu papa itu kalau marah itu luar biasa gitu loh. Saya pernah sebat anak saya pakai tali pinggang dan itu umur mereka masih remaja ya. Dan itu menyadarkan saya dan saya berpikir bahwa ini tidak benar, ini nggak beres. Saya mulai berdoa dan tidak lama waktu itu beberapa tahun anak saya masuk sekolah Alkitab. Anak saya masuk sekolah Alkitab kelas 1. Dia telepon saya waktu siswa keluar, dia telepon saya, Dad, saya mengampuni Dedi. Oh, saya kaget. Kenapa? Loh, apa yang terjadi? Dia bilang begini, waktu saya berdoa panggil Bapak, panggil Tuhan Bapak, saya nggak bisa berdoa. Bayangan Dedi pukul saya, itu membuat saya jadi trauma gitu mau panggil Bapak ya. Wow, itu saat itu kami di mobil ya, saya dengan istri dan anak paling kecil itu di mobil. Saya bilang, ya Tuhan juga bicara dengan saya. Saya selama ini agak susah mau minta maaf. Dan saya bilang sama dia, saya mau minta maaf hari ini. Tapi sebelum itu sudah mulai terjadi, ada hal-hal yang terjadilah. Awal-awal beberapa tahun sebelum anak saya sekolah Alkitab itu mulai terjadi, tapi belum ada ledakan. Belum ada sesuatu yang luar biasa. Dan itu dilihat dari anak kami yang kecil. Dia melihat kami di Johor Bahru, anak saya yang laki-laki di sekolah Alkitab, mengalami perubahan, ya lawatan Tuhan, dan kami juga di Johor Bahru mengalami lawatan Tuhan. Dan itu mulai daripada suami lah.
buat saya kepala rumah tangga, ada kesadaran itu. Dan Roh Kudus bekerja melihat hal itu dan membawa kita dalam perubahan. Dan saya percaya Tuhan hargai pelayanan kita. Tetapi kalau kita berkeras ya, oh ini jalan Tuhan, ini jalan Tuhan. Tapi saat kita mulai membuka, apakah betul ini? Apakah yang seperti ini yang Tuhan mau? Dan waktu itu Tuhan menghancurkan kami, sehingga mulai dari saat itu perubahan terus perubahan terjadi. Nah sekarang ada 4 pendeta di rumah, tapi bukan berarti tidak ada pertengkar. Tetapi pertengkaran itu dapat diatasi karena saling menahan diri. Artinya, wah ini nggak benar. Ini nggak benar. Jadi justru sekarang buat saya sekarang, secara kalau mau jujur, saya nggak terlalu suka diundang keluar sebenarnya. Buat saya keluar itu suatu salib. Ya seringkali saya bilang, saya mau batal undangan ini. Istri saya bilang, enggak lah, layani. Itu kan Tuhan sudah percayakan. Dan saya baru mau berangkat. Terus terang hari-hari ini, 4-5 tahun belakangan ini, saya justru nggak terlalu suka keluar. Tapi sebelum itu, wah saya senang keluar. Karena saya lihat, wah jiwa-jiwa sembuhkan orang sakit, orang bertobat. Tapi di rumah istri anak sakit. Oh iya, di rumah anak saya justru nggak senang. Nah makanya anak saya trauma. Mau jadi pendeta, mau dibilang anak pendeta aja dia trauma. Tetapi ya puji Tuhan, ya lewat kita sebagai pemimpin kapten di kapal itu membawa arus arah kapal itu berubah, dan itu dialami oleh anak-anak. Ya saya percaya peranan suami itu sangat besar ya. Kalau suami tidak bertobat ya itu agak berat. Tapi kalau suami bertobat itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Kalau tadi Pastor Nola bilang bagaimana istri, ya itu agak berat sih. Dan kembali lagi, sebelum menikah cari dulu pasangan yang bertobat. Ya itu. Ya terima kasih. Itu dari Johor Bahru. Oke, terima kasih luar biasa ya. Saya percaya ini salah satu, kalau boleh pakai bahasa problem itu, hampir semua hamba Tuhan ngalamin. Saya di awal-awal berumah tangga, khususnya punya anak, saya problemnya dengan anak. Tapi saya bersyukur, anak saya umur 6 tahun, saya sudah ngerti kebenaran di camp pria, dan saya bertobat. Bapak Ibu bisa bayangin, kalau dulu saya marah, itu anak saya umur 5-6 tahun waktu itu, dia akan benturin kepalanya ke dinding, dan dia mau ngomong, dia mau bunuh diri. Nah, saking sadisnya nih Bapak. Kenapa? Saya punya alasan, dan alasan itu kayaknya benar. Makanya saya pernah katakan kan, merasa benar itu bukan benar, merasa benar itu salah. Saya sebelum menikah melihat, maaf ya, banyak anak pendeta itu kan kadang kan nakal, kurang ajar, bandel. Nah, apalagi waktu jadi pengerja, tersiksa oleh anak pendeta. Oh, iya, kita ngomong. maaf Pak Sehri. Anak pendeta bandel, saya rasa mereka kecewa sebenarnya. Ya, kecewa. itu makanya. Bapaknya bisa buat orang bertobat. Itu yang saya mau cerita. Saya pikir kan seperti itu. Terus baca di Alkitab, anak Samuel rusak, anak Imam Eli rusak. Saya mempunyai paradigma yang akhirnya saya pikir benar, ternyata parah, salah benar. Akhirnya ketika saya masuk nikah, saya ngomong dalam hati, pokoknya nanti kalau punya anak, saya akan didik anak saya supaya nggak nakal, nggak kurang ajar. Kenyataannya, nah itu tadi, saya main hajar, main pukul, ternyata anak saya jadi pemberontak. Bayangin, saya bersyukur umur 5 tahun, 6 tahun, saya sudah bertobat, dengar kebenaran dari camp pria sejati, saya bertobat. Itu rekonsiliasinya lama, Bapak Ibu. Dia dipeluk dulu, mana mau. Bahkan saya kan selalu marahin jemaat gini, gara-gara kalianlah jemaat, anak pendeta jadi rusak. Makanya kalian belain terus ya. Coba kalau anak jemaat sama anak pendeta berantem nih. Terus yang orang tua jemaat datang, yang dimarahin siapa? Anaknya. Anak pendeta mah nggak dimarah-marahin. Wah, kalau saya enggak, saya singkat di depan jemaat anak saya. Nah, ternyata kan saya pikir benar, ternyata salah. Banyak kan kita ini hebat di luar, tapi di dalam babak belur. Tapi terima kasih, seperti Bro Winifred tadi katakan, saya mengalami hal itu. Tapi ketika kembali kepada kebenaran firman Tuhan, rekonsiliasi. Satu hari saya bersyukur, waktu kecil anak saya kecil, saya sudah bertobat. Satu hari saya telepon anak saya, waktu itu dia sudah SMA. Koko di mana? Koko lagi di Polsek Jambi Selatan. Hah,
Saya bilang, aduh cilaka, kenapa lu di Polsek Jambi Selatan? Aduh, lu buat apa? Tenang. Dia bilang, tadi kawan Koko dijambret. Waktu iring-iringan naik motor dijambret. Jadi Koko hajar itu penjambret sampai bonyok babak belur. Jadi Koko bawa ke Polsek. Oh, baru lega. Tapi yang saya pikir, untung waktu dia kecil saya sudah bertobat. Coba kalau saya nggak bertobat, saya ditonjok anak saya, babak belur. Anak saya itu 173, Bapak Ibu. Dia pemain basket, dia paskibraka. Walaupun papanya nggak tinggi-tinggi banget, anak saya tinggi, tinggi gede dia. Saya pikir, waduh Tuhan, untung aku bertobat waktu dia masih kecil. Coba kalau aku nggak bertobat waktu itu, kalau waktu kecil kan kita bisa marahin. Kalau dia sudah lebih gede, tenaga lebih kuat dari kita, kalau kita masih nggak bertobat, aduh babak belur. Makanya prinsip sekarang starting from your home. Engkau akan jadi hamba Tuhan yang hebat kalau engkau hebat di rumah. Dulu saya dikenal, anak saya itu papa pending, tukang tipu, tukang janji. Tapi ya bersyukurlah ya kebenaran firman Tuhan. Sedikit Pastor Heri, saya senang ada peribahasa bilang begini, kuasa perkataan tidaklah terlalu kuat dibanding dengan tindakan. Teladan. Ya. Itu jauh lebih hebat. Ya, itulah yang membuat saya berubah juga sih. Istilahnya saya sering gini, ajar istilah ini jangan. Anak saya sampai begini, anak saya yang laki ya Wilson dulu. Apa yang saya bilang jangan, justru itu yang dia mau buat. Yeah. Sampai saya itu rubah kata ya, buat. Jadi sebenarnya jangan buat. Tapi karena saya sudah kesal, udah nggak bisa diatur gitu, saya bilang buat aja. Tapi dia buat juga gitu. Karena ngikutin papanya. Jadi satu hari saya pernah tegur anak saya masih kecil dengan nada keras kan, cara ngomongnya saya gede-gedein. Dia ngelawan dengan suara yang keras dan saya ngomong, kamu belajar dari siapa kok seperti itu? Dia jawab, apa? Dari papa dong. Kita suruh dia ngomong nggak boleh kuat-kuat. Kita ngomong dengan dia main bentak-bentak. Begitu dia bisa bentak, dia akan ikuti. Makanya satu keteladanan lebih berkuasa daripada 1000 kata-kata. Jadi, balik-balik yuk taruh pikiran dan perasaan Kristus. Sharing kita pada hari ini ya. Dan kalau pagi hari ini kita bisa sharing tentang keluarga, wah dahsyat. Tambah dari Pak Demetrius, juga dari Pak Winifred tadi luar biasa. Sepertinya semakin seru ya. Jadi nantikan di minggu yang akan datang. Tapi karena waktu ya, kita nanti sambung ya. Dan kalau memang kita boleh saling memahami, ya berarti tadi saya simpulkan bahwa ada proses di mana kita harus mengenakan Kristus, yaitu kerendahan hati dan lain-lain semuanya, supaya kita itu bisa menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, kita harus terus belajar dalam proses-proses ini sehingga sampai kapanpun ya tetap memegang janji pernikahan. Hidup itu ada sekolah kehidupan. Hidup adalah sekolah kehidupan. Oke. Baiklah. Terima kasih untuk sharing pada hari ini Bapak Ibu semua dan terutama Pak Heri. Kita akan tutup. Silakan Pak Heri, ada kalimat singkat yang akan dibicarakan pada hari ini, kesimpulannya dan kemudian minta ditutup dalam doa. Ya, silakan. Oke, jadi sekali lagi kata kuncinya adalah yuk suami istri, orang tua anak, sama-sama taruhlah pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupmu. Gimana caranya aplikasinya? Bangun mesbah keluargamu, doa sama-sama, baca firman, renungkan firman bersama-sama, dan bangun rumahmu atas nilai-nilai kerajaan Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sharing kami. Kami bersyukur masing-masing kami pernah melewati masa-masa yang kelam mungkin dalam hidup kami. Ketika kami tidak tunduk pada pikiran dan perasaan Kristus, tapi kami mengedepankan ego kami. Tapi kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Kami menjadikan firman-Mu kesukaan dalam hidup kami, dan kami merenungkannya siang dan malam. Sehingga firman itu tertanam dalam hati kami yang subur dan menghasilkan buah pada musimnya. Sehingga menghadapi situasi kondisi apapun dalam rumah tangga kami,
bahkan dalam pelayanan kami, maka respon otomatis kami adalah firman-Mu. Karena firman-Mu yang kami simpan dalam hati kami. Sehingga seperti pemazmur berkata, dalam hatiku kusimpan janji-janji-Mu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Tuhan, biarlah hati kami hanya dipenuhi oleh perkataan-perkataan firman-Mu. Kami bukan hanya sekedar menguasai banyak ayat firman, tapi kami dikuasai oleh ayat firman Tuhan. Sehingga hidup kami mulai dari rumah tangga kami menikmati kerajaan surga. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami membawa kerajaan surga itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat mereka katakan amin. Oke, selamat siang. Haleluya. Puji Tuhan. Pak Heri. Pak Heri. Oke, Bro Vini, Bu Demetrius, Ibu Debbie Sespele. Kamera. Terima kasih, luar biasa sharingnya. Tuhan berkati. Ibu Nova Soputra. Sampai minggu depan. Oke, sampai ketemu minggu depan.